Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yazid Noval. Nama saya Muhammad Alfiandi Mubarok. Nama saya Tanzil Al-Alkah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi konsep Islam tentang lingkungan. Kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Salah satu kewajiban atau tugas manusia sebagai khalifah, wakil atau pengganti Allah adalah membuat bumi makmur. Ini menunjukkan bahwa kelestarian dan kerusakan alam berada di tangan manusia. Dalam Islam, khususnya Al-Quran, hak mengelola alam tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memelihara kelestariannya. Dalam ini, sinergi keduanya. Mengelola alam harus diiringi dengan usaha-usaha untuk melestarikannya. Banyaknya ayat Al-Quran yang membicarakan larangan merusak bumi, mengindikasikan pentingnya kewajiban umat Islam untuk memelihara kelestarian dan keasrian bumi. Contoh beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan larangan merusak bumi yaitu 3 ayat dari surah Fussilat adalah ayat 9 sampai dengan ayat 11. Yang pertama adalah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Yang artinya, katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan semesta alam. Lalu selanjutnya ada ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Yang artinya, dan Dia ciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian Dia berkahi dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Lalu yang terakhir ada ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Yang artinya, kemudian Dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Menanam tumbuhan yang bermanfaat sama dengan bersedekah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Hadis tersebut menunjukkan betapa bermanfaatnya kegiatan menanam tumbuhan bagi manusia. Tidak hanya mendapat hasil dari tanaman tersebut, kita bahkan mendapat pahala sedekah dari karena menanamnya. Kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un.
Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia ada 3. Yang pertama, penggundulan hutan secara liar yang dapat mengakibatkan banjir, erosi, dan tanah longsor. Kedua, membuang sampah sembarangan, limbah industri yang mengakibatkan pencemaran air, dan sumber penyakit yang dapat memusnahkan habitat hewan serta tumbuhan. Dan yang ketiga, yaitu polusi udara menyebabkan menyebarnya penyakit bagi makhluk hidup. Akibat proses alam. Akibat proses alam ada 4. Yang pertama yaitu gunung meletus. Yang kedua tsunami. Yang ketiga gempa bumi. Dan yang terakhir yaitu kekeringan. Peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Di ayat tersebut, Allah secara jelas memerintahkan kita untuk tidak membuat kerusakan di bumi. Kita diperintahkan untuk menjaga tanaman serta binatang ternak untuk terwujudnya keberlangsungan hidup antara manusia dengan sumber daya alam. Menjaga lingkungan berdasarkan prinsip Rasulullah SAW. Ada beberapa prinsip yang diterapkan baginda Rasulullah SAW untuk menjaga lingkungan, antara lain, yang pertama, melarang pencemaran lingkungan. Yang kedua, menghilangkan segala bahaya di jalan dan melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, menganjurkan umat manusia untuk menghidupkan lahan mati dan menanaminya dengan pohon. Dan yang kelima, melakukan penghematan energi. Kriteria dalam mengelola sumber daya alam. Dalam mengelola sumber daya alam, manusia haruslah memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, memberi tempat wajar kepada makhluk lainnya dan juga terhadap sesama manusia di bumi. Artinya, jangan membabat habis lingkungan dengan mengeksploitasinya atau cara lain yang tidak manusiawi. Kedua, tidak berlebihan atau bersifat kerakusan. Ketiga, memelihara keseimbangan takaran yang telah ditentukan Allah. Yang keempat, menggunakan akal yang menghasilkan ilmu untuk manfaat. Dan rasa yang mencemarkan keindahan seni yang bertujuan manusia kepada tauhid sebagai prinsip asas Islam. Dan yang terakhir, bersyukur. Pandangan Islam tentang lingkungan hidup. Setiap perusakan lingkungan haruslah dilihat sebagai perusakan terhadap diri sendiri. Tuntunan moral Islam dalam mengelola alam adalah larangan serakah dan menyia-nyiakannya, serta banyak penjelasan tentang lingkungan ini melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Manusia harus mengiringi alam bertasbih, memuji Allah, antara lain dengan memelihara kelestarian alam dan mengarahkannya ke arah yang lebih baik atau islah, dan bukannya melakukan perusakan di muka bumi atau fasad fi al-ard. Sekali lagi, Islam memperbolehkan pengelolaan bumi dan pemanfaatannya dengan syarat kelestarian dan keberlangsungannya, serta jangan sampai merusak habitat alam. Terima kasih banyak karena telah menyaksikan penjelasan materi kami.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang materi konsep Islam tentang lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.